Hai Mam, hai semua, kembali lagi di channel aku. Apa kabar nih? Semoga kita itu sehat selalu ya dimanapun kita berada. Share kegiatanku hari ini lagi. Nah, hari ini kita masak-masak dulu ya teman-teman, tapi yang simpel-simpel aja. Nah, tadi itu aku habis belanja, habisnya itu sekitar 25.000 gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi ungkep ayam gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh bumbunya aku nggak bikin sendiri, aku beli gitu ya teman-teman. Sambil nunggu airnya itu surut gitu ya teman-teman, ini tuh tadi aku tinggal buat potong-potong tahunya, tapi kayaknya nggak aku goreng sekarang ya teman-teman, karena itu mau aku goreng pakai tepung aja sih. Terus tadi itu waktu aku di tukang sayur ngelihat jagung manis gitu ya teman-teman, kok bagus gitu. Terus akhirnya aku itu pengen bikin sayur asam terus dicampur jagung, enak mungkin gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh airnya udah mulai surut ya teman-teman. Terus untuk sayurnya sendiri itu langsung aku rebus dulu untuk jagungnya ya teman-teman. Nah, ini dia udah matang sayur asam aku ya teman-teman. Nah, terus ayamnya itu sebenarnya udah aku goreng. Nah, ini dia itu cuma lauknya ayam goreng sama sayur asam, terus ditambah sambal yang super pedas gitu, kayaknya enak banget gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh lanjut, tadi itu aku beli jagungnya, nggak aku pakai semua gitu loh teman-teman, karena jagungnya itu udah cukup besar gitu teman-teman. Jadi itu untuk sisanya aku sisihkan dulu. Nah, itu dia tahunya, itu nggak aku goreng sekarang ya teman-teman, mungkin nanti aja karena suami aku itu sekarang masih main PS gitu teman-teman. Nah, setelah masak ini itu aku langsung beres-beres biar bersih ya teman-teman. Nah, ini itu aku lagi bersihin Magicom. Nah, aku itu kelupaan nama channelnya itu siapa ya teman-teman. Aku itu ngelihat katanya kalau misalnya membersihkan Magicom, pokoknya yang ada itu ada kuning-kuningnya, katanya itu pakai tisu mitu gitu loh teman-teman. Dan ternyata waktu aku buktiin itu gampang banget gitu loh bersihinnya. Makasih ya Bun yang udah share tips ini itu sangat membantu. Dan mungkin di sini Bunda itu yang ngasih tipsnya itu nonton video ini, bisa komen ya Bun, aku itu lupa siapa gitu namanya Bun. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa aku itu udah bilang ya teman-teman, ini itu aku lagi bersihin tempat cucian. Nah, kemarin-kemarin itu kan aku bilang kalau misalnya tempat sisaan nasi, pokoknya tentang sisaan makanannya itu kecil banget gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada beberapa nasi aja itu pasti udah bakalan kesumbat gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya setelah nyuci itu udah harus langsung dibersihin biar airnya itu nggak menggenang di tempat cucian piringnya gitu teman-teman. Oke, lanjut. Setelah tempat cucian udah beres, sisaan nasinya sisaan makanannya itu udah aku buang gitu ya teman-teman. Lanjut kita lap-lap aja gitu karena kayaknya berminyak gitu kan habis masak ya teman-teman. Nah, lanjut, ini tuh aku lagi ngelap-ngelap kompornya ya teman-teman. Nah, meskipun kompornya ini kan bukan milik aku sendiri, tapi tetap harus dibersihkan gitu ya teman-teman, biar yang ngelihat itu enak juga gitu kalau misalnya di dapur itu udah pada bersih gitu teman-teman. Nah, lanjut, ini tuh aku lagi ngerapiin panci-panci. Tadi itu kan aku ngambil buat masak sayur gitu ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh kalau misalnya lagi masak itu ya udah langsung ambil, terus aku taruh-taruh, pokoknya nggak di tempatnya lagi gitu loh teman-teman, karena biar masaknya itu cepet gitu loh teman-teman. Nah, baru kalau misalnya udah selesai aku itu benerin lagi ke tempatnya masing-masing gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh lanjut aku mau sapu-sapu dulu karena itu kan aku habis masak itu udah pasti kotor banget gitu teman-teman. Tapi tetap itu di bawah meja-meja aku sapu-sapu gitu ya teman-teman, karena biasanya sih aku kalau misalnya lagi motong sayur, entah itu wortel, entah itu apa gitu ya, itu kayak jatuh ke bawah mejanya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dibersihin itu bakalan numpuk di situ gitu ya teman-teman. Nah, setelah selesai aku itu sapu dan aku itu ngerasa kayak ubinya itu lantainya itu udah kayak berminyak, karena tadi kan aku itu habis goreng ayam gitu ya teman-teman, itu pasti ada kayak meletup-meletupnya gitu, itu pasti berminyak di lantainya gitu. Nah, ini tuh aku lagi ngambil
pelnya dulu, soalnya ini tuh mau aku pel biar nggak berminyak lagi gitu loh teman-teman. Kalau misalnya nggak dipel itu, kalau misalnya lewat di dapur terus ke ruang tamu itu malah minyaknya jadi nyebar ke seluruh rumah gitu ya teman-teman. Jadi sebelum menyebar itu minyaknya itu aku pel aja gitu. Nah ini dia, aku tuh udah ambil alat pelnya ya teman-teman. Ini tuh mau aku lanjut buat pel aja. Nah aku itu kalau ngepel lebih seringnya yang di dapur aja gitu ya teman-teman, karena sudah pasti di dapur itu bakalan lebih sering berminyak daripada yang di ruang tamu gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalau di ruang tamu terus di kamar udah mulai berminyak atau nggak enak buat diinjek gitu loh teman-teman, itu bakalan aku pel gitu. Tapi yang lebih sering aku pel itu sih yang di dapur atau enggak yang di kamarnya aja gitu loh teman-teman. Nah ini tuh aku udah selesai, belum selesai sih, hampir selesai ngepelnya teman-teman, karena cuma dapur aja yang aku pel. Terus itu sedikit aku gosok-gosok, itu biasanya kayak ada apa itu tetesan saus atau apa itu kan pasti kayak lengket di lantai gitu ya teman-teman, jadi perlu kayak digosok-gosok banget gitu. Nah ini dia, aku itu udah selesai ngepelnya ya teman-teman. Terus ini tuh aku mau taruh pelnya dulu gitu ya teman-teman, biar nggak berantakan gitu. Nah tapi sebelum aku taruh itu di alat pelnya, aku bilas dulu pakai air gitu ya teman-teman, biar minyaknya itu hilang semua. Nah waktu itu aku mau balik ke rumah lagi gitu ya teman-teman, ternyata aku itu ingat kalau aku itu habis belanja nitip belanjaan sama saudara aku gitu ya teman-teman, karena saudara aku itu kerjanya di Alfamart gitu. Jadi waktu ada promo-promo gitu aku kayak pesen gitu, jadi nanti aku itu tinggal ambil aja di rumahnya. Kebetulan aku itu juga beli diapers gitu teman-teman. Terus ada beberapa kayak kecap sama saus gitu, karena dapat promo dan lumayan harganya itu yang nggak terlalu mahal gitu loh teman-teman, tapi itu yang ukuran besar-besar ya teman-teman. Terus kemarin itu untuk diapersnya promonya itu juga lumayan banyak gitu, jadi aku itu langsung beli kayak 2 bal buat si Alfa. Nah ini tuh aku tadi langsung taruh dulu buat diapersnya si Alfa ya teman-teman, dan 2 bal diapers itu mungkin cukup buat 14 hari gitu ya teman-teman, dan satu balnya itu bisa dipakai 7 harian gitu teman-teman. Nah ini dia, aku lagi ngeluarin barang-barangnya ya teman-teman, tapi aku tuh belinya yang gak terlalu banyak gitu, pokoknya yang sesuai kebutuhan aja. Nah kemarin itu sama diapersnya si Alfa gitu, itu aku habis 170-an ribu gitu ya teman-teman. Itu ada saus, terus ada sunlight, pokoknya terus ada barang-barang aku itu langsung aku taruh dulu di kamar ya teman-teman. Nah terus aku tuh diceritain waktu saudaraku itu bawa barang-barangku dari Alfamart ke rumahnya gitu ya teman-teman. Itu waktu pulang, waktu mau nyabrang di apa itu jalan raya gitu ya teman-teman, itu saudaraku malah kena tabrak sama motor lain gitu, dan akhirnya saudaraku itu sampai jatuh gitu teman-teman. Ya jadi kasihan banget ya teman-teman, tapi namanya musibah kan gak ada yang tahu. Dan mungkin sampai sini aja ya teman-teman vlog kali ini. Oke, see you next video.